Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa semua yang berbahagia, bertemu lagi dalam video Bapak. Pada video kali ini Bapak ingin menjelaskan tentang ancaman disintegrasi bangsa Indonesia yang disebabkan karena adanya gerakan 30 September 1965 atau G30S PKI. G30S PKI merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini dipimpin oleh D.N. Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965 malam, PKI melakukan gerakan untuk merebut kekuasaan dari Presiden Soekarno. Aksi inilah yang kemudian dinamakan Gerakan 30S PKI. Gerakan ini dipimpin oleh Untung Sutopo, seorang komandan Batalion 1 Resimen Cakrabirawa atau merupakan pasukan pengawal pribadi dari Presiden Soekarno. Sasaran dari gerakan ini adalah para perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan yang lainnya diculik dan dibawa ke suatu tempat yang bernama Lubang Buaya. Keenam perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo. Sementara itu, Panglima TNI Ahmad Haris Nasution yang menjadi target utama berhasil meloloskan diri. Akan tetapi putrinya Ade Irma Nasution tewas tertembak dan ajudannya Letu Pire Andristendian diculik dan ditembak di Lubang Buaya. Keenam jenderal di atas beserta Letu Pire Tendian kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, gelar ini juga diakui sebagai pahlawan nasional. Selain itu, beberapa orang lainnya juga menjadi korban pembunuhan di Jakarta dan Yogyakarta. Mereka adalah Brigadir Polisi Ketua Karel Satsuit Tubun, Kolonel Katamso Darmo Kusumo, dan juga Letnan Kolonel Sugiono Mangunwiyoto. Pada 1 Oktober 1965, operasi penumpasan G30S PKI pun dilakukan. Operasi ini dipimpin oleh Panglima Kostrad dengan menghimpun pasukan lainnya seperti Divisi Siliwangi, Kavaleri, dan RPKD atau Resimen Para Komando Angkatan Darat di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Tidak adanya dukungan dari masyarakat dan angkatan bersenjata membuat tokoh pendukung G30S PKI termasuk Ketua PKI D.N. Aidit melarikan diri. Dengan operasi penumpasan tersebut, para pemimpin dan tokoh PKI berhasil ditangkap dan dihukum dengan ditembak mati.
Operasi ini juga berhasil melumpuhkan kekuatan PKI. Sementara itu, jenazah ketujuh jenderal ditemukan pada tanggal 3 Oktober 1965 dan pengangkatan jenazah dilakukan keesokan harinya pada 5 Oktober 1965. Seluruh korban dimakamkan di Taman Makam Pahlawan dan diberi gelar Pahlawan Revolusi. Setelah peristiwa G30 SPKI, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Soekarno kemudian memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI. Anggota organisasi yang dianggap simpatisan atau terkait dengan PKI juga ditangkap. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Lekra, CGMI, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia, Gerakan Wanita Indonesia, dan lain-lain. Berbagai kelompok masyarakat juga menghancurkan markas PKI yang ada di berbagai daerah. Mereka juga menyerang lembaga, toko, kantor, dan universitas yang dituding terkait dengan PKI. Pada akhir tahun 1965 diperkirakan sekitar 500.000 hingga 1 juta anggota dan pendukung PKI diduga menjadi korban pembunuhan, sedangkan ratusan ribu lainnya diasingkan di kamp konsentrasi. Pada era pemerintahan Presiden Soeharto, G30 SPKI selalu diperingati pada tanggal 30 September. Selain itu, pada tanggal 1 Oktober juga diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Untuk mengenang jasa ketujuh pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa itu, Presiden Soeharto juga menggagas dibangunnya Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Demikian penjelasan kali ini tentang Gerakan 30 September tahun 1965. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.